Israel tak berhenti menyerang Suriah meskipun rezim eks-presiden Suriah Bashar al-Assad sudah resmi runtuh. Sejak Assad kabur ke Rusia pada awal Desember lalu, Israel telah menyerang Suriah lebih dari 400 kali. Tel Aviv tak menghiraukan berbagai protes dari dunia internasional, termasuk PBB. Agresi dilakukan pun tak cuma serangan udara, tapi juga darat, terutama di dataran tinggi Golan yang menjadi wilayah sengketa antara Israel Suriah. Apa alasan Israel menyerang Suriah dan apa saja yang mereka serang? Terdapat sejumlah alasan yang melatar belakangi serangan Israel Defense Force atau IDF ke Suriah. Alasan pertama untuk menghancurkan militer Iran. Salah satunya lewat operasi ke sebuah pabrik rudal di Suriah yang diduga dioperasikan oleh Iran pada September 2024. Operasi itu menargetkan puluhan pasukan komando di sebuah pabrik rudal rahasia milik Iran yang dioperasikan di kota Masyaf, Suriah Barat dekat perbatasan Lebanon. Pasukan khusus Israel terlihat bergerak melalui lorong bawah tanah, lalu menyita sejumlah dokumen dan menghancurkan sejumlah peralatan sebelum ledakan besar menghancurkan seluruh fasilitas. Sementara itu, Halevi mengklaim bahwa lokasi yang menjadi target Israel kali ini merupakan tempat untuk memproduksi rudal Iran dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. Adapun rudal-rudal itu diduga akan tersebar ke berbagai tempat dan jatuh ke tangan yang berbeda-beda. Karena itulah maka gudang pembuatan rudal tersebut diprediksi akan menimbulkan masalah yang signifikan bagi keamanan Israel. Namun Iran mengatakan tidak ada satupun pasukannya yang saat ini berada di Suriah. Alasan kedua IDF menyerang Suriah adalah untuk menghancurkan infrastruktur militer. Tel Aviv mengklaim mereka berusaha mencegah senjata-senjata strategis agar tidak jatuh ke tangan para ekstremis. Istilah itu mereka terapkan ke sejumlah aktor termasuk kelompok Hayat Tahrir Al-Sham atau HTS yang kini menguasai Suriah. Israel mengatakan telah menargetkan fasilitas militer termasuk gudang senjata, depot amunisi, bandara, pangkalan angkatan laut, dan pusat penelitian. Merujuk laporan Politico, awal Desember 2024 lalu Israel telah melancarkan sedikitnya 350 serangan udara terhadap sejumlah target di Suriah. Jumlah itu dipaparkan oleh juru bicara militer Israel Avichai Adre. Menteri Pertahanan Israel Katz memaparkan tujuan mereka adalah menghancurkan kemampuan strategis yang mengancam negara Israel. Tel Aviv selalu berdalih serangan mereka ke wilayah Suriah adalah sebagai bentuk pembelaan diri. Salah satu target serangan mereka adalah kota pelabuhan Latakia di Laut Mediterania. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan pesawat tempur Israel telah merusak atau menenggelamkan sekitar 10 kapal Angkatan Laut Suriah. Serangan itu membuat pelabuhan Latakia porak-poranda. Seorang insinyur di pelabuhan Latakia, Ayman Ali, menceritakan kerusakan yang terjadi. بعد يومين من ضربة إسرائيل للزوارق والقواطر العائدة للجيش داومنا يعني بعد يومين من الضربة جينا شفنا القواطر تاعت الجيش مدمرة. نحن كمرفأ اللاذقية تضرر عنا زورق الضابطة والمبنى تبع الصيانة. Tumpahan minyak dan solar yang bocor akibat terkena serangan mencemari area perairan di sekitar pelabuhan. Namun tidak ada laporan serangan terhadap kota pelabuhan Tartus, tempat Rusia menempatkan angkatan lautnya selama 5 dekade. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memastikan pihaknya mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan pangkalan militernya. Alasan ketiga serangan IDF ke Suriah adalah untuk merebut dataran tinggi Golan.
Satu hari usai rezim Assad lengser, tepatnya pada Senin 9 Desember 2024, tentara Israel dilaporkan telah masuki dan merebut daerah dataran tinggi Golan saat pemerintahan Suriah tengah diambil alih oleh pemberontak. Kendaraan militer Israel tampak melaju di sepanjang pagar zona penyangga dataran tinggi Golan yang telah didemilitarisasi oleh pasukan Israel. Kesiagaan di perbatasan Suriah dan Israel itu merupakan perintah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan kekuatan musuh manapun berada di perbatasan Israel. Israel diketahui telah menguasai dataran tinggi Golan sejak tahun 1967 setelah berperang selama 6 hari dengan Suriah. Dengan tergulingnya pemerintahan Assad di Suriah, Netanyahu mengklaim bahwa kesepakatan tahun 1974 dengan Suriah turut runtuh. Alasan ini jugalah yang membuat Netanyahu memerintahkan IDF untuk merebut dataran tinggi Golan. יחד עם שר הביטחון ובגיבוי מלא של הקבינט, הנחיתי אתמול את צה"ל לתפוס את אזור החיץ ואת העמדות השולטות הסמוכות לו. אנחנו לא נאפשר לשום כוח עוין להתבסס בגבולנו. Aksi Israel ini mendapat kecaman dari masyarakat internasional, kecuali Amerika Serikat. Liga Arab juga telah mengecam Israel yang dinilai memanfaatkan jatuhnya Assad untuk memperluas pendudukannya di Suriah. Sejumlah tokoh terkemuka Israel mengatakan pandangan mereka tentang apa yang seharusnya terjadi. Sejumlah tokoh ini berpendapat Israel harus memanfaatkan momen untuk memecah Suriah. Benny Gantz, pemimpin partai oposisi Israel, menyebut momen ini menjadi kesempatan bersejarah bagi Israel untuk mengembangkan hubungan dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan HTS, yang mencontohkan kelompok yang dimaksud seperti Kurdi atau Druze. Sementara mengutip Times of Israel, seorang peneliti dan mantan anggota militer Israel, Kolonel Anan Wahabi, mengembangkan saran Gantz lebih jauh. Ia menyarankan untuk memecah Suriah menjadi beberapa negara bagian, seperti Amerika Serikat, yang masing-masing bebas untuk bekerja sama dengan aktor eksternal, termasuk Israel. Ada udang di balik batu dari serangan Israel ke sejumlah lokasi di Suriah. Dengan dalih pembelaan diri, Israel dinilai punya misi lain, meliputi menghancurkan pengaruh Iran, mencegah senjata strategis jatuh ke tangan kelompok ekstremis, lalu merebut dataran tinggi Golan, dan memecah Suriah. Kecaman dari dunia internasional tidak mereka hiraukan. IDF juga masih melanjutkan operasi mereka di Lebanon, Gaza, dan Yaman. Seperti apa perkembangan terkini di Suriah, saksikan hanya di kanal YouTube Kompas.com.